Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung di SJTV dan menyaksikan Info Kampus edisi Minggu 29 Agustus 2021. Info Kampus kali ini hadir dengan beberapa info yang menarik. Di antaranya, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Sehat Sejahtera melayani registrasi mahasiswa semester Gasal 2021-2022. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada menjadi tuan rumah dalam rangka uji kompetensi tenaga kesehatan nasional berbasis CBT. Program studi sarjana manajemen menyelenggarakan gebyar kemerdekaan dalam kegiatan PKM. Lembaga Bahasa Universitas Pamulang memfasilitasi program pelatihan serta ujian TOEFL untuk mahasiswa dan dosen. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita hangat dan menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya Eka Margianti, inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Sehat Sejahtera yang berada di Kampus 3 Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan melayani pembayaran registrasi semester Gasal 2021-2022. Periode registrasi yang berlangsung dari 2 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2021. Ratusan mahasiswa yang memadati BPR Sehat Sejahtera sejak pukul 9 waktu setempat dan pelayanan bank ditutup pada pukul 16. Berikut informasi selengkapnya. BPR Sehat Sejahtera hadir sejak Januari 2021 membawa misi untuk membiayai UMKM terkhusus di lingkungan Yayasan Sasmita Jaya. Meskipun belum maksimal karena era pandemi yang membawa banyak dampak. BPR Sehat Sejahtera berencana akan memfokuskan diri untuk membina UMKM yang berada di lingkungan Yayasan Sasmita Jaya. Mengingat jumlah para dosen serta pegawai yang berada di lingkungan Yayasan Sasmita Jaya berpotensi untuk dibantu dalam membiayai faktor-faktor pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan pembiayaan jangka panjang seperti kredit pemilikan rumah atau KPR. Program ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah dalam meningkatkan UMKM. BPR Sehat Sejahtera juga menawarkan suku bunga yang rendah. Hal tersebut dikarenakan komitmen BPR Sehat Sejahtera dengan pemegang saham ingin membantu baik dalam sektor keuangan UMKM maupun mematuhi program-program pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. BPR Sehat Sejahtera melayani kebutuhan kredit, deposito, dan tabungan. PPR ini ya hadir di Universitas Pamulang karena daripada pemegang saham kami menginginkan bahwa BPR ini akan tumbuh secara alami karena dibutuhkan biaya-biaya atau pembiayaan untuk UMKM ya khususnya di lingkungan Universitas Pamulang yang memang pada saat ini belum maksimal karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini lagi dalam masa-masa pandemi. Insya Allah meskipun dalam masa pandemi kita dengan pihak pemegang saham pengendali sudah merencanakan untuk membangun bisnis di bidang UMKM berada di lingkungan Universitas Pamulang. Di antaranya bahwa kantin-kantin atau UMKM yang ada di UMPAM ini sangat potensial sekali untuk dibantu dan dibiayakan. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan untuk SJTV. Kita beralih ke informasi berikutnya. Program studi Sarjana Manajemen S1 Universitas Pamulang menggelar gebyar kemerdekaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM pada 17 Agustus 2021.
Kegiatan PKM ini berlangsung di lapangan bola Perumahan Permata Pamulang, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Adapun mahasiswa semester akhir yang terlibat dalam kegiatan PKM ini kurang lebih berjumlah 40 mahasiswa. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan PKM mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen S1 Universitas Pamulang bekerja sama dengan warga Permata Pamulang Peduli COVID-19 Paguyuban Pedagang Lapangan Pepsi atau PPLP, Yayasan Hasanah Manggala Tama, serta masyarakat sekitar. Kegiatan PKM ini dikemas dalam bentuk memeriahkan serta memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Rangkaian lomba-lomba tersebut diantaranya estafet bendera, memasukkan paku ke dalam botol, balap karung, serta tarik tambang. Adapun ketentuan busana untuk mahasiswa Universitas Pamulang mengenakan alma mater. WPP COVID-19 mengenakan seragam hitam, PPLP mengenakan baju merah, dan Yayasan Hasanah Manggala Tama menggunakan busana merah putih. Sementara masyarakat umum dibebaskan. Hal tersebut memberikan identitas khusus dari setiap stakeholder yang bekerja sama. Walaupun era pandemi tidak menyurutkan antusias para mahasiswa program studi Sarjana Manajemen untuk melangsungkan kegiatan PKM dengan gebyar kemerdekaan. Kegiatan ini juga tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat demi menjaga kesehatan bersama. Bahwa PKM mahasiswa ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para mahasiswa. Oleh itu maka harus pandai-pandai betul mencari waktu yang tepat. Namun demikian karena memang masa PPKM pandemi ini memang sangat panjang, namun demikian kita harus melaksanakan, maka kita selenggarakan seefisien mungkin tapi dengan fenomena. Nah, ternyata ada waktu libur karena para mahasiswa ini banyak yang reguler C, yang juga menjadi karyawan, sehingga waktu yang ada hanya hari libur. Nah, tanggal 17 Agustus ini adalah hari merah, tanggal libur, dan kita musyawarahkan dengan pengurus setempat, RT, RW, bahkan tokoh masyarakat, juga dari pasukan COVID-19, dari Persatuan Pedagang di sini, mereka sepakat untuk menjalankan di tanggal 17, tentu dengan protokol kesehatan. Seperti Anda lihat, saya sendiri juga memakai masker, dan yang lain-lain juga demikian. Dan tentu ini tetap harus kita hargai, karena ini sebuah bentuk pengabdian masyarakat yang dikemas dalam gebyar kemerdekaan. Masyarakat senang, didatangi para mahasiswa, masyarakat terapresiasi, dan semua gembira. Acara ini memang diinisiasi atau kami WPP COVID-19 Permata Pamulang bekerja sama dengan Universitas Pamulang. Universitas Pamulang ini mahasiswa dan mahasiswinya sudah sekian beberapa kali kami bekerja sama bersinergi dalam rangka PKM. PKM itu adalah kegiatan mahasiswa pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya yang dirasakan oleh masyarakat Permata Pamulang khususnya mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kontribusi yang besar terhadap mahasiswa kepada masyarakat Permata Pamulang. Tentunya ini adalah sebuah kegiatan yang positif. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Permata Pamulang. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Thalassemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau thalassemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Widya Dharma Husada melangsungkan uji kompetensi nasional untuk tenaga kesehatan dengan metode Computer Based Test atau CBT yang berlokasi di Kampus 3 Universitas Pamulang Victor, Kota Tangerang Selatan. Uji kompetensi nasional ini berlangsung secara serempak seluruh Indonesia, terdiri dari 82 titik yang berlangsung selama 4 hari dalam satu periode. Stikes Widya Dharma Husada juga bergabung dengan beberapa institusi pendidikan kesehatan dengan jumlah keseluruhan peserta 427 peserta. Berikut informasi selengkapnya. Peserta dari institusi pendidikan kesehatan lain diantaranya dari Universitas Pelita Harapan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yatsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam ujian CBT ini melibatkan pengawas dari Panitia Pusat Uji Kompetensi dan Panitia Lokal yang merupakan perwakilan dari institusi pendidikan kesehatan yang terlibat. Uji kompetensi nasional bagi tenaga kesehatan ini bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa tenaga kesehatan di Indonesia. Sertifikat yang menyatakan lulus dari ujian ini juga menjadi salah satu syarat wajib bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR yang dapat digunakan untuk kepentingan di dunia kerja bagi para tenaga kesehatan. Kegiatan uji kompetensi nasional ini berlangsung dengan prosedur yang ketat serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi kelancaran dan keamanan berlangsungnya ujian. Baik, sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara uji kompetensi kesehatan, di mana bahwa seluruh kampus yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan di masing-masing jurusan kesehatan harus diwajibkan melakukan uji kompetensi nasional, di mana uji kompetensi ini dilakukan dalam 1 tahun berjumlah 3 kali. Jadi saat ini yang berjalan adalah di mana periode pertama untuk nantinya pelaksanaan uji kompetensi kesehatan. Nah, di Stikes Widya Dharma Husada Tangerang yang kebetulan sebagai CBT Center pelaksana uji kompetensi nasional saat ini bergabung dengan beberapa institusi pendidikan kesehatan yang dimana jumlahnya keseluruhan dalam melakukan uji kompetensi dalam kurun waktu 1 periode adalah 240. Ini juga diikuti oleh peserta institusi pendidikan kesehatan yang memang belum mempunyai fasilitas CBT Center. Dan saat ini ada 5 kampus yang sudah bergabung di kami dan penyelenggaranya serempak seluruh Indonesia dilakukan di salah satunya CBT Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Dengan adanya uji kompetensi ini, para nurse ya bisa lebih meningkatkan kemampuannya, karena di sini di uji kompetensi itu tujuannya adalah untuk menilai kemampuan dari para lulusan nurse atau lulusan perawat ya. Nah, dengan adanya uji kompetensi ini diharapkan kemampuan dari nurse ini bisa dinilai bahwa yang bersangkutan benar-benar kompeten ya istilahnya ya, kompeten untuk melaksanakan pekerjaannya, memberikan pelayanan keperawatan ke masyarakat ya, supaya tidak terjadi kelalaian ya atau malpraktek ya, seperti itu. Dengan uji kompetensi ini bisa diharapkan sebagai tolak ukur seseorang ini kompeten atau tidak. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Lembaga Bahasa Universitas Pamulang melangsungkan Test of English as a Foreign Language atau TOEFL secara luring untuk para dosen baru. Tes berlangsung di Kampus 3 Universitas Pamulang Victor, Kota Tangerang Selatan selama 2 jam pada 18 Agustus 2021. Adapun jumlah peserta hanya 15 orang dengan kapasitas ruangan yang cukup luas untuk memastikan tetap menjaga jarak satu dan lainnya. Berikut berita selengkapnya.
Peserta TOEFL diwajibkan menunjukkan bukti sudah mengikuti vaksin atau melakukan tes antigen bagi yang tidak dapat menunjukkan bukti sudah melakukan vaksin. Lembaga Bahasa Universitas Pamulang juga melangsungkan TOEFL test untuk mahasiswa yang dilakukan secara daring di setiap bulannya dengan jumlah kurang lebih 1.500 peserta. Sejauh ini, Lembaga Bahasa Universitas Pamulang sudah melayani lebih dari 38.000 peserta. Sebelum melakukan tes, Lembaga Bahasa memfasilitasi para peserta dengan pelatihan yang juga dilangsungkan secara daring selama 6 hari. Lembaga Bahasa Universitas Pamulang mendukung visi misi Universitas Pamulang sebagai peringkat 40 besar yang berlandaskan nilai-nilai humanis dan religius. TOEFL menjadi syarat wajib bagi mahasiswa minimal semester 5 karena untuk melengkapi persyaratan kelulusan. Adapun struktural Lembaga Bahasa Universitas Pamulang terdiri dari Tito Dimas Atmawijaya, SPD MHum sebagai Ketua, Srinita Krisyara Wirya Atmaja, SSMM sebagai Sekretaris, Lavni Adi Kusumorini, SSMPD sebagai Koordinator Divisi Pelatihan dan Pengembangan, Nahoras Bona Simarmata, SSMHum sebagai Wakil Divisi Pelatihan dan Pengembangan, dan para tim pengembang. Untuk mendukung visi misi kampus yaitu sebagai peringkat 40 besar dengan kampus yang humanis dan religius. Kemudian asal mula terbentuk dari LB itu sendiri yaitu didasari SK Rektor agar kualitas bahasa di Unpam ini semakin maju, semakin berkembang, dan juga punya standarisasi yaitu dengan TOEFL. Proses pendaftarannya dengan dari bisa dilakukan dari website Lembaga Bahasa. Kemudian setelah itu proses pelatihannya sendiri berlangsung selama 6 hari secara daring. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Lembaga Bahasa Universitas Pamulang. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang kembali menggelar Kopsus Series keempat pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan tema Mentoring dan Artikel Siap Publikasi dengan pemateri Dr. Denny Sidki Khairudini, SSI MN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Webinar Kopsus atau Ngopi Skopus ini adalah rangkaian terakhir dari Kopsus Series yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Pamulang dalam rangka memberikan pelatihan bagi para dosen untuk menulis artikel dan siap publikasi pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih 3 jam yang dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Materi yang disampaikan oleh narasumber sangat menarik dan disampaikan secara interaktif sehingga para peserta dapat mengikuti dengan sangat baik hingga akhir kegiatan. Tema yang disampaikan oleh narasumber adalah peningkatan kemampuan menulis pada jurnal internasional terindeks dan bereputasi. Selain itu, ada 8 artikel yang langsung direview oleh narasumber, sehingga penulis mendapatkan timbal balik atau koreksi pada saat acara berlangsung. Seperti dikutip dari wawancara bersama narasumber, bahwa publikasi itu sangat penting karena untuk meningkatkan Key Performance Index dari penulis. Beberapa hal penting juga harus diperhatikan untuk menulis artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus. Di antaranya adalah faktor bahasa, karena tulisan pada jurnal internasional harus menggunakan bahasa Inggris. Tim SJTV mendapat kesempatan untuk dapat berinteraksi langsung dengan narasumber.
Berikut wawancara kami dengan Dr. Denny Sidki Khairudini. Boleh Pak diceritakan kesan-kesan Bapak selama menjadi narasumber hari ini, memberikan materi-materi kepada rekan-rekan peneliti baik dari dosen Universitas Pamulang dan juga universitas lain yang ada di Indonesia sebagai tamu undangan di LPPM. Bisa diceritakan kesan-kesan Bapak? Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang, khususnya LPPM Unpad, telah mengundang kami sebagai narasumber di sini untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman yang kami pernah dapatkan sebagai editor maupun reviewer di jurnal. Ya, tadi kami sudah memulai beberapa manuskrip untuk kami review, sangat berpotensi untuk dapat dipublikasikan ke jurnal-jurnal bereputasi. Karena untuk akademisi, publikasi itu sangat penting itu menunjukkan KPI, Key Performance Index, ataupun sejauh mana kontribusi, sejauh mana keaktifan kita untuk dalam periode tertentu, misalkan per tahun, untuk menyajikan atau berkontribusi kepada masyarakat. Salah satunya melalui penulisan ini. Seperti itu. Eka Margianti melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Teknik Universitas Sutomo mengadakan diskusi seputar kurikulum Universitas Sutomo secara daring pada tanggal 16 Agustus 2021. Diskusi ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 Universitas Sutomo Bidang Akademik Dr. Ubaid Al-Faruq MPD dan Ketua LP3 Dr. Damai Surya Anggara MPD serta Dekan Fakultas Teknik dan MIPA Syaiful Bahri PhD. Berikut informasi selengkapnya. Diskusi yang diinisiasi oleh Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA ini diadakan untuk membahas perumusan kurikulum berbasis KKNI bagi program studi di Universitas Sutomo. Peserta yang hadir terdiri dari para ketua program studi, diantaranya Teknik Mesin dan Teknik Elektro dari Fakultas Teknik dan program studi Kimia dan Biologi, Fisika dan Matematika dari Fakultas MIPA. Seperti dikutip dari sambutan Wakil Rektor 1 bahwa orientasi kita saat ini diawali dengan kualitas, yaitu dapat memberikan layanan jasa pada semua lapisan masyarakat. Salah satunya adalah pembelajaran. Sementara itu, kurikulum diperlukan sebagai sebuah program terencana sehingga harapan dan cita-cita mahasiswa dapat tercapai. Wakil Rektor 1 juga menambahkan bahwa kurikulum dikembangkan untuk mendukung terciptanya kebutuhan industri sehingga orientasi merujuk kepada apa yang dibutuhkan oleh dunia industri untuk 5 tahun mendatang. Sementara itu, Ketua LP3 memberikan pemaparan mengenai kurikulum perguruan tinggi saat ini, yaitu kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, di mana kompetensi dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Diskusi ini dilanjutkan dengan pemaparan hasil dari penyusunan kurikulum yang telah disusun oleh tim dari masing-masing program studi. Kita awali dengan berorientasi pada kualitas.
kita sebagai institusi pendidikan, terutama pendidikan tinggi, adalah memberikan sebuah layanan jasa kepada para customer kita, yaitu para mahasiswa kita, pada masyarakat Indonesia, untuk semua lapisan masyarakat. Layanan jasa pada sebuah perguruan tinggi itu salah satunya adalah layanan pembelajaran. Yang menjadi titik tekan yang perlu kita garisbawahi adalah memang kurikulum sebagai sebuah program yang terencana terkait apa yang akan kita berikan, layanan apa yang akan kita berikan kepada mereka, sehingga harapan mereka, cita-cita mereka bisa tercapai. Yang paling penting. Eka Margianti melaporkan untuk SJTV. Informasi penghujung kali ini mengenai minimarket Unimart, solusi untuk kebutuhan sehari-hari. Unimart merupakan unit usaha dari PT Sejahtera bersama Sasmita. Unimart yang berada di samping Gedung A Universitas Pamulang, Jalan Mede, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, merupakan unit bisnis perdagangan retail berupa minimarket. Unimart berdiri sejak Maret 2020 yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para keluarga Yayasan Sasmita Jaya dan warga yang berada di lingkungan Sasmita Jaya. Berikut informasi selengkapnya. Produk-produk yang tersedia di Unimart berasal dari penyuplai internal maupun eksternal. Produk internal terdiri dari produk yang dihasilkan oleh para mahasiswa, para dosen, serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Produk eksternal juga disuplai demi memenuhi dan melengkapi kebutuhan para konsumen. Unimart juga dikembangkan sebagai tempat praktik magang dan wirausaha para siswa atau mahasiswa yang bisa menjadikan tempat bisnis retail center. Unimart menerima produk dari para dosen dan mahasiswa untuk dipasarkan secara inovatif dan kreatif. Unimart terbuka untuk para dosen, staf, dan mahasiswa di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya yang ingin bekerja sama untuk menjadi penyuplai produk di Unimart setelah menyepakati perjanjian dan ketentuan dari Unimart. Unimart berencana akan membuka cabang di kampus Victor Universitas Pamulang dengan kapasitas yang lebih besar dan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan para dosen, staf, serta mahasiswa dengan pelayanan yang lebih maksimal. Harapan dari Unimart ini bisa menjadi bersama-sama menjadi kebanggaan minimarket untuk melayani para dosen, mahasiswa, serta di lingkungan masyarakat sekitar Pamulang, Tangerang Selatan. Dengan mari bersama-sama kita belanja di Unimart sebagai minimarket dari kita untuk kita. Dan kita majukan bersama-sama menjadi minimarket yang lebih besar dan lebih unggul di wilayah Tangerang Selatan. Cara kami mendatangkan barang-barang adalah dengan menghubungi supplier. Setelah itu kami mengadakan MOU, perjanjian. Setelah itu juga barang-barang dari produk dosen dan mahasiswa serta produk-produk UMKM. Dan cara kami mendistribusikan barang-barang tersebut adalah dengan cara datang langsung ke Unimart dan juga bisa melalui WA. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Pamulang. Pemirsa, berita tadi mengakhiri Info Kampus pekan ini. Sampai jumpa pada Info Kampus berikutnya. Saya Eka Margianti serta tim Info Kampus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia.
Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal.